Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, perkenalkan saya Andi Tamara, NIM 8604719102 dari Prodi PGSD Fakultas Universitas Terbuka Salut Tunggal Ilir, Palembang. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Banyak yang mengira filsafat itu cuma teori rumit, padahal sebenarnya filsafat itu fondasi utama yang bikin ilmu pendidikan jadi kokoh, benar, dan punya nilai. Hubungan keduanya itu saling menguatkan, bukan satu arah saja. Mari kita bahas satu persatu secara jelas. Selanjutnya yaitu bagaimana pendidikan memperkuat filsafat ilmu. Hubungannya itu timbal balik ya. Kalau filsafat ilmu menguatkan pendidikan, maka pendidikan yang bermakna dan bernilai juga ikut mengembangkan filsafat ilmu. Caranya begini, pendidikan itu tempat penerapan nyata dari teori-teori filsafat. Di dunia pendidikan, kita uji apakah pemikiran filsafat itu relevan, cocok, atau berguna di kehidupan nyata. Kalau di praktik pendidikan muncul masalah baru, tantangan baru, atau kebutuhan baru, hal itu jadi bahan kajian baru buat filsafat ilmu untuk dikembangkan, diperbaiki, atau diperdalam lagi. Pertama, filsafat ilmu itu berfungsi mengawasi sekaligus mengokohkan ilmu pendidikan lewat tiga hal utama. Yang pertama, yaitu menjamin eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu menjawab pertanyaan dasar, apakah pendidikan itu benar-benar sebuah ilmu? Apa batasan dan objek kajiannya? Nah, lewat kajian ini, filsafat menetapkan bahwa pendidikan itu adalah disiplin ilmu yang sah, punya ruang lingkup yang jelas, dan bukan sekadar kebiasaan atau kerja biasa saja. Jadi, posisi ilmu pendidikan berdiri tegak dan diakui keberadaannya. Kedua, yaitu menjamin keilmian pendidikan. Filsafat ilmu mengawasi cara berpikir, metode, dan pembuktian dalam pendidikan. Ia memastikan semua teori, cara mengajar, atau kebijakan pendidikan itu tidak asal-asalan, tetapi berdasar logika yang benar, cara kerja yang sistematis, dan bukti yang sah. Nah, ini supaya pendidikan tidak terisi hal yang keliru atau tidak masuk akal. Ketiga, yaitu menjaga nilai-nilai di dalamnya. Ilmu pendidikan tidak cuma soal cara mentransfer pengetahuan, tetapi juga soal apa yang disampaikan dan tujuannya untuk apa. Filsafat ilmu menanamkan nilai kebenaran, kebaikan, keadilan, dan etika. Jadi, ilmu pendidikan selalu berpihak pada kemanusiaan, tidak pernah jadi alat yang merugikan orang lain. Selain itu, pendidikan berfungsi menyebarkan cara berpikir kritis dan ilmiah. Semakin banyak orang yang terdidik dan berpikir rasional, semakin banyak pula ide-ide baru yang lahir. Dan ide-ide itulah yang makin memperkaya khasanah pemikiran filsafat ilmu itu sendiri. Singkatnya, pendidikan itu ibarat laboratorium hidup bagi perkembangan filsafat ilmu. Nah, kenapa filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analisis yang tajam buat membedah segala persoalan pendidikan? Alasannya, karena ada tiga pilar utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi, pertanyaannya, apa itu? Ini bedah hakikat, contohnya, apa hakikat siswa? Apakah siswa itu wadah kosong yang ditinggal diisi? Atau makhluk yang punya potensi dan kehendak sendiri? Jawabannya, ini menentukan seluruh cara kita mendidik tanpa tahu hakikatnya. Kita salah langkah dari awal. Epistemologi, pertanyaannya, bagaimana caranya? Nah, ini bedah cara mendapatkan dan menyampaikan ilmu. Misalnya, bagaimana manusia belajar, metode apa yang paling pas, bagaimana kita yakin ilmu itu benar. Nah, ini menjamin proses pendidikan itu sah, efektif, dan tepat sasaran. Yang ketiga, yaitu aksiologi. Pertanyaannya, untuk apa gunanya? Nah, ini bedah nilai dan tujuan. Contoh, untuk apa kita mendidik? Apa manfaatnya buat siswa dan masyarakat? Apakah pendidikan ini membawa kebaikan supaya pendidikan tidak kehilangan arah atau punya tujuan yang buruk? Dengan ketiga pisau ini, masalah apapun di pendidikan, entah itu kurikulum, cara mengajar, atau aturan sekolah, bisa kita bedah sampai ke akarnya. Dicari solusinya secara tuntas ya.
Nah, supaya lebih jelas, saya ada contoh nyata penerapannya. Pertama, yaitu di penyusunan kurikulum. Misalnya, kurikulum Merdeka itu penyusunannya pakai filsafat lewat ontologi. Ditentukan materi apa yang penting. Kalau lewat epistemologi, disusun cara belajar yang sesuai. Kalau lewat aksiologi, itu ditanamkan tujuannya supaya siswa tidak cuma pintar, tapi juga berkarakter, mandiri, dan berguna. Yang kedua yaitu di proses belajar mengajar. Saat guru pakai metode diskusi, itu penerapan epistemologi, karena ilmu lebih mudah dipahami kalau dibangun bersama saat guru. Yang kedua yaitu di proses belajar mengajar. Saat guru pakai metode diskusi, itu penerapan epistemologi, karena ilmu lebih mudah dipahami kalau dibangun bersama. Saat guru menghargai pendapat siswa, itu penerapan aksiologi, karena menghargai martabat manusia. Nah, yang terakhir yaitu di kebijakan pendidik. Aturan wajib belajar itu lahir dari pemikiran filsafat bahwa pendidik adalah hak asasi manusia dan kunci kemajuan bangsa. Itu bentuk penerapan nilai aksiologi dalam aturan negara. Baik, dapat kita simpulkan bahwa filsafat ilmu adalah fondasi, penuntun, dan alat analisis yang bikin ilmu pendidikan jadi kokoh, benar, dan bernilai. Sebaliknya, pendidikan adalah wadah nyata yang menguji dan mengembangkan pemikiran filsafat supaya terus hidup dan berguna. Nah, tanpa filsafat ilmu, pendidikan itu ibarat bangunan tanpa pondasi, mudah goyah dan hilang arah. Tanpa pendidikan, filsafat ilmu cuma jadi teori kering yang tak pernah menyentuh kehidupan nyata. Demikian materi yang saya sampaikan, semoga bisa menambah pemahaman kita semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.